Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, kembali lagi di podcast kami kelompok 4. Aku Umi Tantia sebagai host yang akan menemani kalian untuk membahas hal seru seputar dunia pendidikan. Topik kita kali ini adalah tentang konsep where to dalam desain perencanaan pembelajaran. Ini adalah framework penting yang bisa membantu kita sebagai pendidik untuk membuat pembelajaran lebih terarah, efektif, dan tentunya menyenangkan. Aku nggak akan sendiri membahas topik ini. Hari ini kita kedatangan bintang tamu dari teman-teman Prodi PGSD PPG Calon Guru Gelombang 2 Kelas F. Nah, sekarang perkenalkan rekan-rekan aku yang akan menemani untuk membahas desain perencanaan pembelajaran where to. Pertama, ada Kak Reja Najwa Falevi, ada Bang Sadi Abdullah, ada Kak Widya Pinaloka, ada Kak Wahyu Ningtyas, dan terakhir ada Kak Natasha Arumawita. Sebelum memasuki pembahasan, aku mau nanya dulu kepada narasumber kita yang pertama. Kak Eja, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik ya Kak Eja. Kak Eja, aku mau nanya dong, pada lembar kerja yang pertama bagian W, where it is going and why, menurut Kak Eja, apa sih tujuan pembelajaran itu? Alhamdulillah, baik. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Umi karena telah mengundang saya menjadi salah satu narasumber untuk hari ini. Nah, karena pertanyaan tadi mengenai tujuan pembelajaran, maka saya akan menjelaskan dulu apa itu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran adalah deskripsi dari pencapaian kompetensi yang diharapkan dari peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran juga bisa disebut sebuah istilah yang digunakan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia untuk mendeskripsikan kompetensi berupa pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik, dan sikap atau afektif yang harus dicapai, dimiliki, dan dikuasai oleh peserta didik dalam suatu kegiatan pembelajaran. Nah, berikut salah satu contoh tujuan pembelajaran pada mata pelajaran Pancasila, materi simbol-simbol Pancasila. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu dengan disajikannya gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi lambang setiap sila Pancasila dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan membaca teks, peserta didik dapat menjelaskan arti lambang setiap sila Pancasila dengan benar. Yang ketiga dan yang terakhir, dengan kegiatan mengamati gambar, peserta didik dapat menceritakan penerapan nilai-nilai Pancasila sila kedua dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, tujuan tersebut bertujuan untuk membantu peserta didik memahami makna simbol-simbol Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kak Eja, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran? Nah, untuk soal yang kedua ini, saya akan menggunakan tujuan pembelajaran yang saya contohkan dari soal sebelumnya. Jadi, berdasarkan tujuan pembelajaran dalam modul ajar, posisi kemampuan siswa dapat dilihat melalui beberapa aspek berikut. Yang pertama, yaitu kemampuan mengidentifikasi. Peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi lambang setiap sila Pancasila dengan benar. Pada tahap ini, peserta didik berada dalam kemampuan dasar yang berfokus pada mengingat dan mengenali informasi faktual seperti lambang-lambang Pancasila. Yang kedua, kemampuan memahami dan menjelaskan. Nah, di sini peserta didik diharapkan dapat menjelaskan arti dari setiap lambang sila Pancasila berdasarkan bacaan yang diberikan. Siswa berada pada tingkat pemahaman yang lebih tinggi dari sekedar mengingat. Mereka perlu memahami informasi, mengaitkan lambang dengan maknanya, dan mampu menjelaskan kembali dengan kata-kata mereka sendiri. Dan yang terakhir yaitu kemampuan
mengaplikasikannya. Nah, di sini peserta didik diminta untuk menceritakan penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Siswa berada pada tingkat aplikasi yang melibatkan penghubungan antara konsep Pancasila dengan kehidupan nyata di lingkungan keluarga dan sekolah. Ini menunjukkan kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan ke situasi praktis. Jika dilihat dari tujuan pembelajaran, posisi kemampuan siswa mencangkup 3 ranah kognitif, yaitu mengingat, memahami, dan mengaplikasikan. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran dirancang untuk mengembangkan pemahaman bertahap dari kemampuan dasar hingga penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kak Eja, mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Tujuan pembelajaran dirancang demikian dengan beberapa alasan, yaitu yang pertama, mengacu pada capaian pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa peserta didik tidak hanya sekedar mengetahui lambang Pancasila secara simbolik, tetapi juga memahami maknanya dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membangun profil pelajar Pancasila pada peserta didik dengan membentuk karakter beriman, gotong royong, dan bernalar kritis. Yang ketiga, yaitu mendorong penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan keluarga dan sekolah. Tujuan pembelajaran tersebut disusun untuk memberikan pembelajaran yang komprehensif, mulai dari pengetahuan dasar, pemahaman konseptual, hingga aplikasi praktis nilai-nilai Pancasila yang bertujuan membentuk peserta didik menjadi individu yang berkarakter, berakhlak, dan siap berkontribusi dalam masyarakat. Bisa nggak Kak Eja memberikan contoh unjuk kerja? Unjuk kerja yang digunakan adalah yang pertama, yaitu mengidentifikasi atau observasi. Nah, di sini peserta didik diminta untuk mengidentifikasi lambang setiap sila Pancasila melalui gambar yang disajikan. Unjuk kinerja mengamati dan menyebutkan simbol Pancasila dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan atau penjelasan lisan atau tertulis. Nah, di sini peserta didik diminta menjelaskan arti lambang sila Pancasila setelah membaca teks. Unjuk kinerja yaitu menyampaikan pemahaman mengenai makna simbol Pancasila secara lisan atau tertulis. Yang ketiga yaitu mengamati atau observasi aktif. Nah, di sini peserta didik melakukan pengamatan gambar atau video terkait penerapan nilai-nilai Pancasila. Untuk unjuk kinerjanya mencatat dan mendiskusikan hasil pengamatan dalam kelompok. Yang keempat, yaitu diskusi kelompok atau kolaborasi. Nah, di sini peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk mencari makna sila-sila Pancasila dan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Untuk unjuk kinerjanya, berpartisipasi aktif dalam diskusi dan menyelesaikan tugas kelompok. Yang kelima yaitu presentasi atau mengomunikasikan. Nah, di sini setiap kelompok menyampaikan hasil diskusi tentang makna sila-sila Pancasila di depan kelas. Untuk unjuk kinerjanya yaitu siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Yang keenam atau yang terakhir, evaluasi atau refleksi dan penilaian. Nah, di sini peserta didik diminta untuk mengerjakan evaluasi tertulis untuk mengukur pemahaman mereka. Unjuk kinerjanya menyelesaikan soal evaluasi dengan benar sesuai indikator tujuan pembelajaran. Menurut Kak Eja, apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami? Kriteria yang akan dinilai untuk dipahami dalam modul ajar ini meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik, dan sikap atau afektif peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kriteria yang perlu dipahami, yang pertama adalah kriteria pengetahuan atau kognitif. Peserta didik diharapkan memahami dan mampu mengidentifikasi lambang Pancasila secara tepat berdasarkan gambar yang disajikan, menjelaskan arti dari setiap lambang Pancasila sesuai dengan teks bacaan, dan menyebutkan memahami makna sila-sila Pancasila dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu kriteria keterampilan atau psikomotorik. Nah, keterampilan yang dinilai
Yang pertama, kemampuan observasi terhadap gambar dan simbol Pancasila. Yang kedua, kemampuan bekerja sama dalam diskusi kelompok dan menyelesaikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang ketiga, kemampuan menyampaikan hasil diskusi secara lisan kepada teman sekelas. Dan yang terakhir, kemampuan berpikir kritis dalam mengaitkan makna Pancasila dengan situasi nyata. Dan yang terakhir yaitu kriteria sikap atau afektif. Nah, sikap yang diamati selama proses pembelajaran yaitu yang pertama, berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok. Yang kedua, menunjukkan rasa ingin tahu. Yang ketiga, menunjukkan perilaku gotong royong dalam menyelesaikan tugas bersama. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap sopan dan menghargai teman saat diskusi dan presentasi. Dan yang terakhir yaitu penilaian akhir. Nah, peserta didik pada saat penilaian akhir, itu yang dinilai ada 3 hal. Yang pertama, observasi langsung selama pembelajaran. Yang kedua, tes tertulis untuk mengukur pemahaman mereka terhadap materi. Dan yang terakhir yaitu unjuk kerja seperti presentasi dan kerja kelompok untuk mengukur kemampuan kolaborasi dan komunikasi mereka. Terima kasih untuk Kak Eja yang sudah menjelaskan apa sih poin dari W. Selanjutnya, kita akan ke Bang Sadi untuk membahas poin H. Bang Sadi, aku mau nanya nih bagian H dari Hoax the Student. Yang pertama, bagaimana cara Bang Sadi mengunggah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja? Oke, bismillah. Baik, terima kasih Kak Umi. Pertanyaan yang menarik sekali untuk kita bahas. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengunggah pemikiran peserta didik untuk melibatkan mereka dalam ide-ide besar dan melakukan kinerja. Yang pertama itu, kita bisa mengaitkan dengan pengalaman pribadi. Nah, ini maksudnya kita mengaitkan pengalaman pribadi mereka dengan materi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan pertanyaan pemantik. Ini biasa kita lakukan pada pembelajaran. Kita bisa menggunakan pertanyaan dengan kosakata bagaimana atau mengapa. Hal ini akan memantik dan menimbulkan pemikiran kritis kepada mereka. Kemudian yang ketiga, kita bisa memberikan tanggung jawab. Kita libatkan peserta didik melalui peran aktif. Misalnya saja, kita bisa melakukan proyek kelompok, presentasi atau simulasi. Dan yang terakhir, kita bisa berikan kebebasan kepada mereka untuk berkreasi. Biarkan mereka mengeksplorasi ide-ide dengan cara yang unik, seperti menggunakan seni, teknologi, ataupun permainan. Tentu, kita selalu membimbing dan mengawasi mereka, seperti itu. Situasi apa saja menurut Bang Sadi yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar secara menarik, konkret, dan sangat penting? Baik, ada beberapa situasi yang saya sarankan dan bisa kita coba terkait pertanyaan Kak Umi tadi. Nah, yang pertama ini kita bisa menerapkan bermain sambil belajar. Contohnya saja kita buat permainan seperti lomba, membuat rencana kelas yang bersih dan hijau. Dan yang kedua kita bisa membuat proyek sederhana. Nah, ini ajak mereka seperti menanam tanaman di halaman sekolah. Kemudian yang ketiga kita bisa mengamati lingkungan sekitar. Ini kita bisa mengajak mereka berjalan-jalan di sekitar sekolah, kemudian mencari hal-hal yang menarik seperti itu. Kemudian yang terakhir, saya sarankan untuk membuat kegiatan seni. Nah, kita minta mereka menggambar atau membuat prakarya yang sesuai dengan tema, misalnya tentang keberagaman budaya, seperti itu. Bagaimana pendekatan Bang Sadi untuk menyampaikan materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi? Baik, untuk pendekatan ini, saya menyarankan ya beberapa hal dalam proses pembelajaran yang bisa kita terapkan sehingga menarik ya minat dan keingintahuan peserta didik. Yang pertama itu kita gunakan alat peraga. Nah, ini bisa kita bawa benda nyata ke kelas, seperti peta, boneka, atau tanaman kecil. Kemudian yang kedua kita gunakan lagu atau video. Pilihlah video yang sederhana, yang sesuai dengan materi, sehingga ini menarik minat mereka untuk memperhatikan. Yang ketiga, kita bisa gunakan teka-teki, beri pertanyaan seperti kenapa, mengapa, di mana yang ini akan membuat mereka kelihatan dan
lebih tertarik sehingga antusias. Dan yang terakhir, kita bisa gunakan cara yakni eksperimen kecil. Misalnya kita ajak mereka melihat apa yang terjadi jika es diletakkan di bawah matahari. Nah, hal tadi akan membuat mereka lebih tertarik dan tidak membosankan ketika belajar di kelas. Menurut Bang Sadi, peluang macam apa yang bisa menopang minat belajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit? Baik, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar minat pelajar ini tetap terjaga, bahkan di saat kondisi yang bisa kita bilang sulit. Nah, yang pertama itu kita lakukan kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok ini bisa mengajak mereka bekerja sama. Misalnya saja kita bisa membuat moral atau kolase. Kemudian yang kedua kita lakukan kegiatan praktis. Beri tugas sederhana yang bisa lakukan di rumah atau sekolah. Seperti membuat jadwal harian atau apapun bentuknya. Yang ketiga tentu selalu kita puji dan motivasi mereka, berikan kata-kata semangat seperti, wah kamu sangat hebat, wah idemu sangat bagus sekali, ayo kita coba bersama-sama, atau kata-kata lainnya yang bisa membangkitkan semangat mereka. Dan yang terakhir, kita bisa gunakan media interaktif. Misalnya, gunakan aplikasi atau permainan edukasi yang mendukung pembelajaran. Oke, Bang Sadi, menurut Abang, apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan resiko, rendahnya imajinasi, dan kurang beraninya untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan? Baik, hambatan yang menimbulkan seperti hal-hal yang sudah Kak Umi sebutkan tadi, itu biasanya yang pertama, jika kita telah lebih dalam itu mereka takut salah. Nah, ini biasanya mereka takut dimarahi ketika mereka menjawab salah. Tentu kita bisa berikan solusi seperti katakan tidak apa-apa ketika sedang menjawab, yang penting mencoba, atau apapun bentuk kalimatnya yang membuat mereka tidak takut ketika menjawab. Yang kedua, mereka cenderung tidak tahu caranya. Nah, ini mungkin sulit bagi mereka sehingga mereka bingung mulainya dari mana. Nah, kita bisa memberikan arahan yang sederhana dan jelas sehingga mereka tidak lagi bingung. Yang ketiga, kurangnya dorongan. Nah, ini biasanya kurangnya dorongan ini sebabkan beberapa hal seperti suasana kelas yang kurang seru atau mereka yang bosan dengan proses pembelajaran yang monoton. Sehingga solusi yang bisa kita terapkan yakni membuat kelas lebih hidup dengan permainan atau apapun bentuknya seperti yang sudah kita bahas tadi. Yang terakhir, mereka mempunyai rasa malu tentu ya. Yang namanya anak dalam usia sekolah dasar juga memiliki rasa malu. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang memiliki rasa malu yang tinggi. Nah, ini biasanya tidak mau mencoba. Sehingga ini kita perlu menekankan bahwa mereka itu bisa seperti itu. Ajak mereka secara personal untuk bicara. Sehingga mereka tidak lagi merasakan yang namanya malu dalam proses pembelajaran. Terima kasih untuk Bang Sadi yang sudah menjelaskan apa sih poin-poin dari H. Selanjutnya kita akan ke Kak Widya untuk membahas poin E. Halo Kak Widya, aku mau nanya nih di bagian E, explore, equip, dan experience. Menurut kakak, bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting? Halo Kak Umi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas pertanyaannya. Tentunya saya akan memulai dengan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, agar peserta didik merasa aman untuk berbagi pendapat dan bertanya. Kemudian, saya akan mengajak peserta didik melakukan eksperimen sederhana, seperti mengamati bagaimana lampu menyala saat listrik mengalir. Peserta didik akan diberi kesempatan untuk meneliti dan mendiskusikan bagaimana perubahan energi yang terjadi dalam eksperimen tersebut. Menurut Kak Widya, kegiatan belajar apa untuk menampilkan kemampuan puncak peserta didik? Pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan
dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Kegiatan belajar yang dapat menampilkan kemampuan puncak peserta didik adalah tugas kelompok. Misalnya, dalam mata pelajaran IPAS, peserta didik diminta untuk membuat model energi atau diagram energi yang dapat menggambarkan transformasi energi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pekerjaan rumah, peserta didik akan diminta mencari contoh transformasi energi di sekitar rumah atau sekolah mereka, dan kemudian mendokumentasikannya dalam bentuk gambar atau laporan. Terima kasih kepada Kak Widya yang sudah menjelaskan apa sih poin-poin dari E. Selanjutnya kita akan ke Kak Ayu untuk membahas poin R. Pada poin R, ada rating, revisit, dan reverse. Menurut Kak Ayu, bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Oke Kak Umi, jadi peserta didik itu dapat dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka melalui pertanyaan reflektif dan diskusi yang dapat memicu evaluasi pemahaman awal. Misalnya, saat belajar tentang pentingnya hemat energi, guru itu dapat memberikan pernyataan seperti menggunakan lampu di siang hari saat tidak perlu tidak boros energi. Nah, peserta didik diminta menjawab benar atau salah, lalu menjelaskan alasannya. Setelah itu, guru memberikan fakta yang sesuai untuk membantu peserta didik mengevaluasi pemahaman mereka. Selain itu, peserta didik bisa diminta membuat daftar kebiasaan hemat energi, kemudian meninjau kembali daftar tersebut dengan pertanyaan seperti, apakah semua kebiasaan ini benar-benar hemat energi? Mengapa demikian? Pendekatan ini dapat mendorong peserta didik berpikir kritis, memperbaiki pemahaman mereka, dan memperkuat ide-ide penting. Kurang lebih seperti itu, Kak Umi. Menurut Kak Ayu, bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik? Produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi dengan cara mendorong mereka melakukan penilaian diri dan memanfaatkan umpan balik dari guru atau teman. Penilaian diri membantu peserta didik mengenali kekuatan dan kelemahan karya mereka, sementara umpan balik memberikan panduan konkret untuk perbaikan. Contohnya, seorang peserta didik membuat poster tentang hemat energi yang kurang menarik karena teksnya terlalu banyak dan gambarnya minim. Setelah penilaian diri, peserta didik menyadari bahwa tata letaknya terlalu padat. Guru kemudian memberikan umpan balik, misalnya, coba gunakan lebih banyak gambar untuk memperjelas pesan dan buat teks lebih singkat. Berdasarkan masukan ini, peserta didik merevisi posternya dengan menambahkan ikon energi hijau dan mengurangi teks menjadi poin-poin utama, sehingga hasil akhirnya lebih menarik dan informatif. Yang terakhir nih Kak Ayu, aku mau nanya, bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? Oke, jadi peserta didik dapat didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka melalui kegiatan refleksi seperti jurnal harian, diskusi kelompok, atau formulir evaluasi mandiri. Refleksi ini dapat membantu mereka menyadari pencapaian, tantangan, dan langkah yang perlu diperbaiki. Contohnya, setelah menyelesaikan proyek kelompok tentang hemat energi, peserta didik diminta untuk menulis jurnal refleksi dengan panduan pertanyaan seperti, apa yang sudah kamu pelajari dari proyek ini? Apa yang menurutmu sudah dilakukan dengan baik? Dan apa yang bisa kamu tingkatkan di masa depan?
Nah, dalam diskusi kelas, peserta didik berbagi pemikiran mereka, mendengar perspektif teman, dan menyusun rencana perbaikan untuk tugas berikutnya. Dengan kegiatan ini, dapat mengajarkan peserta didik untuk berpikir kritis tentang proses belajar mereka, bukan hanya hasil akhirnya saja. Kurang lebih seperti itu, Kak Umi. Terima kasih kepada Kak Ayu yang sudah menjelaskan apa sih poin-poin dari R. Selanjutnya kita akan ke Kak Natasha untuk membahas poin E. Halo Kak Natasha, aku mau nanya nih, di bagian E, is evaluate dan evaluate, menurut Kak Natasha, bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian? Halo, terima kasih juga kepada Kak Umi atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya, Natasha Armawita, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Kak Umi dengan soal nomor 1, yaitu ya tadi bagaimana sih cara peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan juga penyesuaian. Nah, peserta didik dapat dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian melalui penerapan strategi pembelajaran yang mendorong refleksi dan tanggung jawab pribadi terhadap proses belajar. Salah satu caranya adalah dengan memberikan panduan terstruktur berupa rubrik penilaian diri yang membuat indikator kinerja yang jelas, sehingga peserta didik dapat mengevaluasi pencapaian mereka terhadap tujuan pembelajaran. Misalnya nih, dalam tugas menulis, peserta didik dapat menilai kemampuan mereka dalam hal struktur tulisan, penggunaan bahasa, dan juga kesesuaian dengan topik. Evaluasi diri juga dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan reflektif seperti apa yang sudah saya pahami dengan baik dan apa yang masih perlu saya tingkatkan. Guru dapat mendorong peserta didik untuk mencatat kekuatan dan kelemahan mereka berdasarkan hasil belajar yang telah dicapai. Selain itu, untuk memfasilitasi penyesuaian, guru dapat memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif, sehingga peserta didik mengetahui langkah apa yang akan mereka ambil untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil belajar. Kegiatan seperti diskusi kelompok, kerja proyek, atau pembelajaran berbasis portofolio juga membantu peserta didik belajar dari pengalaman, saling memberikan masukan, dan juga menyesuaikan pendekatan mereka terhadap pembelajaran di masa mendatang. Nah, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan, evaluasi diri, tetapi juga membangun sikap belajar mandiri dan bertanggung jawab. Menurut Kak Natasha, bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar? Baiklah, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana peserta didik terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri mereka. Di sini, peserta didik dapat terlibat dalam evaluasi diri melalui refleksi terstruktur di mana mereka diminta untuk menganalisis pencapaian belajar, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta menentukan langkah perbaikan. Di sini juga, guru dapat memandu proses ini dengan memberikan lembar refleksi yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang seperti saya sampaikan tadi, seperti pertanyaan, apa sih pencapaian terbaik saya, dan juga apa tantangan yang akan saya hadapi. Lalu ada pertanyaan seperti, apa tujuan saya untuk pembelajaran berikutnya. Selain itu, diskusi kelompok kecil dapat digunakan untuk berbagai pengalaman dan saling memberikan masukan, sehingga peserta didik di sini termotivasi dari cerita rekaan mereka. Umpan balik positif dari guru juga sangat penting nih untuk mendorong semangat belajar dan juga menetapkan tujuan yang realistis dan terarah. Sehingga dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami diri mereka sendiri dengan baik, tetapi juga memiliki motivasi untuk terus berkembang ke depannya. Menurut Kak Natasha, bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut? Baiklah Kak Umi, saya akan menjawab pada pertanyaan terakhir di poin E, yaitu
Seperti pertanyaan yang telah kakak bacakan, bagaimana sih peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari. Di sini, peserta didik dibantu dengan menyediakan sesi refleksi terstruktur di akhir pembelajaran, di mana mereka diminta untuk meninjau kembali hasil kerja atau tugas yang telah mereka selesaikan. Guru juga dapat memfasilitasi kegiatan ini dengan memberikan rubrik evaluasi atau daftar pertanyaan reflektif seperti beberapa pertanyaan yang telah saya sampaikan di atas tadi. Contohnya apa yang sudah saya kuasai dengan baik dan bagaimana yang masih memerlukan perbaikan. Selain itu, guru dapat memberikan umpan balik spesifik dan juga konstruktif untuk menunjukkan area yang membutuhkan penyempurnaan dari peserta didik. Diskusi kelompok kecil atau pendampingan individu juga dapat dilakukan untuk membantu peserta didik memahami bagaimana mereka dapat meningkatkan hasil belajar mereka ke depannya. Terima kasih kepada Kak Natasha yang sudah menjelaskan kepada kita poin-poin dari E. Selanjutnya kita akan ke Kak Widya lagi untuk membahas poin T. Oke, kita kembali lagi ke Kak Widya untuk membahas topik T, yaitu Tailored to Student. Yang pertama, menurut Kak Widya, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik, sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuannya. Baik, tentunya saya akan menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar peserta didik. Misalnya, untuk peserta didik yang lebih visual, saya akan menggunakan gambar atau video. Sedangkan untuk peserta didik yang lebih auditori, saya akan lebih banyak berbicara dan berdiskusi. Saya juga memberikan tugas yang lebih sederhana bagi siswa yang kesulitan, agar mereka tetap bisa mengikuti pelajaran. Terima kasih kepada Kak Widya yang sudah membagikan kita ilmu tentang pembahasan dari poin-poin T. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke Kak Natasha untuk membahas poin O, yaitu poin terakhir dari podcast. Pada poin O, yaitu organized, menurut Kak Natasha, pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pembahasan peserta didik? Baiklah, terima kasih kepada Kak Umi atas pertanyaannya di poin O atau organize. Pada pertanyaan 1 tadi, pengalaman belajar apa sih yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan juga memperdalam pemahaman peserta didik? Misalnya saja kita ambil pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kegiatan belajar yang kontekstual itu dapat membantu peserta didik mengembangkan dan juga memperdalam pemahaman mereka terhadap materi-materi. Salah satu contohnya adalah dengan menerapkan pembelajaran berbasis project-based learning, di mana peserta didik diminta untuk membuat artikel atau buletin sederhana tentang isu lingkungan yang ada di sekitar mereka. Dalam proses pembelajaran ini, peserta didik akan melakukan riset, mewawancarai narasumber, dan juga menyusun teks berdasarkan kaidah bahasa yang telah mereka pelajari. Kegiatan lain contohnya yang efektif adalah dengan diskusi kelompok tentang cerita rakyat dari berbagai daerah, di mana peserta didik akan menganalisis tema, tokoh, dan juga pesan moral dari cerita tersebut untuk memahami kekayaan budaya Indonesia. Selain itu juga, peserta didik dapat melakukan observasi secara langsung, misalnya seperti mengunjungi pasar tradisional dan mencatat interaksi antar penjual dan juga pembeli, lalu menyusun laporan deskriptif. Dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, peserta didik tentunya tidak hanya memahami teori, tapi juga mampu mengaplikasikan keterampilan berbahasa dalam konteks nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan bagi peserta didik. Sekarang aku mau nanya nih pendapat kakak, bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman? Nah, menurut saya nih,
Untuk meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman, kita dapat melakukan komunikasi yang jelas, memberikan panduan yang terstruktur, dan juga memastikan adanya umpan balik yang efektif. Saya akan menjabarkan beberapa hal yang dapat kita lakukan agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Yang pertama, kita dapat menggunakan bahasa yang sederhana dan juga jelas. Seharusnya guru akan menyampaikan instruksi dan juga materi dengan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik, yaitu tidak menggunakan bahasa-bahasa yang sulit untuk dimengerti. Selanjutnya, untuk yang kedua, kita harus mengklarifikasi tujuan pembelajaran. Sebelum kita menyampaikan pembelajaran, kita terlebih dahulu harus menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Selanjutnya, kita harus yang ketiga, memberikan contoh dan juga demonstrasi. Kita harus memberikan contoh yang konkret atau demonstrasi secara langsung yang dapat membantu peserta didik memahami konsep atau tugas mereka. Kemudian kita harus menggunakan media visual untuk membantu mereka. Penggunaan media visual ini dapat berupa seperti diagram, tabel, atau peta konsep untuk membantu peserta didik memahami hubungan antara berbagai ide atau informasi. Selanjutnya, yang kelima, kita dapat mendorong tanya jawab dan juga diskusi, di mana kita dapat menimbulkan interaksi dengan peserta didik dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau berdiskusi, sehingga memungkinkan mereka mengklarifikasi hal-hal yang mereka kurang pahami. Kiat yang keenam yaitu kita dapat memberikan umpan balik yang konstruktif. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, setelah peserta didik menyelesaikan tugas, guru perlu memberikan umpan balik yang spesifik dan juga jelas. Hal ini menunjukkan bagian yang benar dan area yang perlu diperbaiki oleh peserta didik. Selanjutnya, kita dapat melibatkan peserta didik dalam refleksi. Kita dapat mengajak peserta didik merefleksikan apa yang telah mereka pelajari, sehingga membantu mereka mengidentifikasi bagian yang belum mereka pahami. Dan untuk yang poin terakhir, menurut saya, kita dapat menggunakan strategi penilaian yang formatif. Dengan penilaian formatif, seperti kuis singkat atau diskusi kelompok kecil, akan memungkinkan guru mendeteksi kesalahpahaman lebih awal dan juga memberikan koreksi sebelum peserta didik melanjutkan ke tahapan berikutnya. Dengan menerapkan beberapa langkah yang telah saya sampaikan sebelumnya, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pemahaman yang lebih baik dan juga meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahpahaman di kalangan peserta didik. Pertanyaan yang terakhir nih, Kak Natasha. Menurut pendapat kakak, bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan ketertiban dan efektivitas? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Umi. Menurut saya, untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran, pengajaran harus diatur dengan jelas dan juga terstruktur. Misalnya dimulai dengan membangun motivasi awal melalui aktivitas pemantik yang menarik dan juga pengenalan tujuan pembelajaran yang jelas. Materi perlu kita susun secara bertahap, dimulai dari konsep dasar dan menuju ke yang lebih kompleks. Dalam inti pembelajaran, kita dapat menggunakan metode interaktif seperti diskusi kelompok, proyek, dan juga permainan yang edukatif. Serta kita dapat memvariasikan teknik untuk menjaga dinamika kelas. Setelah itu, kita dapat memberikan ruang bagi peserta didik untuk merefleksikan dan juga memberikan umpan balik melalui diskusi penutupan atau juga penilaian formatif seperti kuis singkat. Selain itu, kita dapat menyesuaikan metode dengan gaya belajar peserta didik seperti visual, auditori, atau bahkan kinestetik, dan juga berikan tantangan sesuai dengan kemampuan mereka. Yang terakhir, kita dapat memanfaatkan pengalaman luar kelas yang relevan untuk menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Dan kita harus mengatur waktu secara efisien agar setiap tahap pembelajaran berjalan dengan optimal. Dengan cara ini, pembelajaran akan lebih efektif dan peserta didik dapat terlibat dengan baik. Jadi, itulah penjelasan tentang where to.
Sobat-sobat literasi tidak penasaran lagi kan? Nah, where to ini bisa kita gunakan untuk mendesain pembelajaran yang bermakna. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa menciptakan suasana belajar yang tidak hanya efektif, tetapi juga menyenangkan bagi peserta didik. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah berkenan datang ke podcast ini dan berbagi ilmu serta informasi tentang where to, desain perencanaan pembelajaran. Dan terima kasih juga sudah mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat belajar dan berbagi inspirasi. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.